Hey ho Pop Gengs! Awal Desember 2022 lalu, ada fenomena di mana sebuah masjid sama sekali tidak terendam banjir dan kering di dalamnya. Padahal ya, rumah-rumah di sekitar masjid ini udah terendam setinggi 1 meter. Kok bisa ya? Tapi tahan dulu penjelasan ilmiah dari para Pop Gengs Budiman. Masih ada banyak kok hal mengejutkan yang terjadi di masjid dan aku butuh bantuan kalian buat ngejelasinnya. Nah, ini nih kejadian pertama. Ada suara orang lagi mandi di ruang wudhu. Jelas sejelas-jelasnya. Padahal ya pintunya ini dikunci dari luar. Dari caption video yang beredar, kejadiannya itu pas hari Jumat pukul 11. Aku mau bilang, mungkin ada yang mandi buat siap-siap Jumatan. Tapi kok pintunya dikunci dari luar? Gimana tuh gengs? Nah aku coba nih cari jawaban di kolom komentar. Tahu-tahu ada penjelasan yang mungkin masuk akal kan? Emang sih ada, cuman gimana ya? Jawabannya menurut aku belum memuaskan. Tahu kan, kadang warga TikTok buat kesimpulannya terlalu dini, kayak pernikahan dini, yang mungkin sedikit masuk akal nih ya penjelasan yang ini nih. Soalnya videonya kayak kepotong gitu, iya kan? Bukannya ragu sama yang ngebagiin video sih, tapi aku cuman gak mau langsung ngambil kesimpulan. Oke deh, kita pindah dulu ke kejadian yang kalau aku ngalamin ya mungkin bakalan merinding disco. Kejadiannya itu pukul 2 dini hari. Ada suara azan dari masjid. Di dekat rumah juga pernah sih, tapi itu karena yang azan bangun kaget. Kalau yang ini, gak ada orang sama sekali di dalam masjid. Lampu mati, pintu masjid juga dikunci. Iseng-iseng cari jawaban di kolom komentar. Ya lagi-lagi aku dapat jawaban banyak kayak gini nih. Jawaban aku sih untuk yang ini nih, azan yang berkumandang itu buat ngebangunin orang sholat malam atau sahur. Toh sejauh yang aku tahu sih, hal ini disyariatkan. Ya tujuannya untuk ngingetin yang sudah bangun dan membangunkan yang masih tidur. Bener gak? Lalu bagaimana dengan video yang satu ini? Kamu punya penjelasan gak? Kira-kira 2 cahaya putihnya itu dari mana? Nah, terus kok bisa kamera handphonenya tiba-tiba buram? Sepakat gak kamu dengan komentar ini? Apa bener nih kalau 2 cahaya putih penampakan malaikat? Kalau aku sih sependapat dengan ini. Ada air yang ngalir di kamera terus mantulin cahaya lampu. Nah, mungkin juga mengembun karena kena AC. Bisa jadi kan? Aku tegasin lagi nih, bukannya gak mau percaya. Dalam Islam kan kita disuruh beriman kepada malaikat. Tapi bukan berarti kan harus langsung percaya dengan berita-berita yang beredar. Setuju nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau untuk kejadian yang satu ini menurut aku sebagai bahan pertimbangan nih. Kejadian ini di Bekasi setelah sholat zuhur berjamaah selesai. Masih ada yang sementara berdoa, sholat sunnah, dan juga yang baru mau sholat zuhur. Tiba-tiba, lampu gantung yang ada di atas masjid itu jatuh. Untung gak ada korban. Nah, ini yang aku maksud tadi, harus jadi bahan pertimbangan. Menurut aku sih, gak urgent kok memasang lampu gantung di masjid, karena lampu kayak gitu kan berat. Mungkin begini, lampunya dipasang gak sesuai standar. Kalau kayak gitu kan bahaya. Lagian setahu aku sih lampu gantung gak ada yang murah juga kan. Mending dana masjidnya buat hal lain dulu.
Di sebuah masjid di Kutai Timur, viral ada orang utan yang duduk khusyuk dengan khutbah Jumat. Tidak ada reaksi sama sekali, cuman diem aja. Apa mungkin orang utan ini ngamalin kata Pak Ustadz? Apabila diperintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada tindakan. Tidak boleh berkata-kata dunia saat khutbah dibacakan. Nah, menariknya jamaah yang juga sedang duduk mendengar khutbah seolah nganggap pemandangan ini normal-normal aja. Atau mungkin mereka nggak berani ya buat ngusir orang utannya keluar. Cuman yang mau aku singgung nih, udah nggak ada batas lagi antar habitat orang utan dan manusia ya? Kalau iya, yang kayak gini menurut aku bahaya bagi kelangsungan hidup orang utan di Indonesia. Sungguhnya ketaatan kita kepada penguasa adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Yang juga pernah viral, seorang perempuan tiba-tiba masuk ke dalam masjid di Pontianak pas orang sedang sholat Jumat. Perempuan ini kira-kira umurnya 30-an. Masuklah teriak-teriak terus ke arah mimbar dan ngambil mic-nya Khatib. Yang aku denger sih, perempuan ini cuma bilang, Muhibin, terus ditariklah keluar sama jamaah. Gak ada motif apa-apa sih dari aksinya. Kalau menurut sekretaris masjid sih, perempuan ini punya masalah gangguan jiwa. Ya, menurut aku sih juga kayak gitu ya. Kalau normal, mana ada yang berani kayak gitu. Aku mau ngingetin juga ya, kalau kamu punya barang berharga, harus tetap hati-hati. Soalnya maling itu nggak tahu tempat. Kalau ada kesempatan, nggak peduli di mana tempatnya, mau itu masjid. Pokoknya sikat. Kayak kejadian di salah satu masjid di Padang ini. Dari rekaman video, seorang perempuan pakai mukena hijau ngambil tas salah satu jamaah. Untungnya, karena pintu masjid terkunci, perempuan ini kembali terus naruh tasnya lagi. Lah, Oh, ikut saan astagfirullahaladzim, siap ya Allah, siap. Ya Allah, ya Tuhan, siap. Tapi terkunci pintu tuh, nggak bisa. Diulang balik, letak sih kok. Balik ya. Bekor rokat kedua barunya keluar. yang lebih parah lagi di Selangor, Malaysia nih. Justru bukan perempuan yang maling, tapi seorang pria pakai mukena masuk ke saf perempuan. Dari belakang sih udah ngincer-ngincer. Pas jamaah sujud, pria ini langsung ngambil barang yang katanya si iPhone. Kalau tadi maling tas sama iPhone di masjid, yang satu ini maling sepeda. Ia ngegasak sepeda yang parkir di halaman masjid. Kejadiannya di kota Banjarbaru saat sholat asar. Kalau dari video nih, sepertinya seorang bapak-bapak. Coba perhatikan, pelan-pelan orang ini masukin sepedanya ke dalam mobil. Aku sih mikirnya, oh mungkin sepeda anaknya kali ya. Tapi dari berita yang aku baca, sepeda itu punya salah satu jamaah. Yang bikin aku heran, orang ini nyuri sepeda pakai mobil mewah. Lagi nggak punya duit ya pak. Tapi untung aja pelakunya ketangkap. Katanya nggak sampai 24 jam pelakunya berhasil diamankan. Ini warna putih kalau sepeda ini. Waktu Oktober 2022, Mekah pernah dilanda badai pasir sama angin kencang. Nah, kayak gini nih penampakannya. Lantai-lantai pelataran masjid jadi kotor, mencekam. Iya. Nah, kalau kayak gini, jamaah biasanya bakal lari masuk ke dalam masjid. Sebenarnya, badai pasir hampir tiap tahun terjadi di Mekah. Makanya, pemerintah Arab Saudi selalu menghimbau jemaah haji atau umroh selalu memakai masker.